Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar tema pelayanan perizinan berusaha OSS RBA, ya, Online Single Submission Risk Based Approach, ya. Oke, iya seperti itu. Ya, secara jelasnya nanti akan dijelaskan, ya, penjelasan umum mengenai perizinan di lingkup PMPTSP terlebih dahulu. Ini akan dijelaskan oleh Bu Irma Rosanti. Silakan, Bu. Iya, pertama-tama gini Bu ya, saya ingin menjelaskan perjalanan dari PTSP dulu. Jadi dulu tahun 2003 itu namanya adalah UPSA. Mungkin masih ingat ya, unit pelayanan. Unit pelaksanaan pelayanan satu atap dari tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007 berubah lagi Bu, namanya menjadi KP2T. Tahun 2007. Kemudian dari KP2T pada tahun 2008 naik tingkat Bu menjadi BP2T, yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Iya ya. Kemudian tahun 2020 berubah namanya menjadi DPM PTSP. Ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 157 tahun 2020. Jadi namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Berarti dia sudah 4 kali tasmiahan ya? Iya, 4 kali tasmiahan. Jadi cukup panjang perjalanan perizinan ini di Kabupaten Tanah Laut. Kalau jenisnya laki-laki itu 8 ekor Bu. 8 ekor berarti. Oke, baik, lanjut. Kemudian dari struktur organisasinya sendiri, PTSP ini terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Bidang pertama itu adalah bidang penanaman modal. Kemudian ada bidang data informasi dan pengaduan. Kebetulan ini ada Ibu Kepala Bidangnya, Ibu Danita. Kemudian selain itu ada bidang bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha. Ini kepala bidangnya Bapak Haji Isur. Kemudian ada bidang perizinan dan non perizinan tertentu. Itu kebetulan Bapak Kabitnya tidak ikut hari ini. Kemudian dengan pelayanan OSS ya Bu ya, perizinan OSS itu Online Single Submission, itu adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati Wali Kota pada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS ini sendiri sudah diterapkan di Kabupaten Tanah Laut di bidang perizinan kita ya, dibawahi oleh ini bidang perizinan dan non perizinan tertentu Bapak Haji Isur. Sejak kapan nih Bu? Ini OSS adanya sejak tahun 2020 Bu. 2020. Dan ini sudah di PTSP, diwajibkan di PTSP melalui OSS ini. Jadi untuk lebih mendalami ini bisa ditanyakan dengan Kabit Bapak Haji Isur untuk menjelaskan lebih jauh apa sih sebenarnya ini OSS ini dan bagaimana alur-alurnya. Oke, baik. Silahkan Pak Haji Isur. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada Bu acara. Kami sangat bersyukur kembali hari ini dapat memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut terkait masalah perizinan. Kalau dulu kita melaksanakan perizinan secara manual, datang ke kantor membawa berkas yang banyak. Iya. Kadangnya jalan lagi di fotokopian. Itu 2-3 hari lawas. Kalau sekarang ini OSS ini kan sifatnya itu kan mandiri. Jadi soranganan di rumah pun bisa aja. Yang si pemohon begitu? Si pemohon di rumah aja. Menggawi sendiri di rumah. Menggawi sorangan di rumah. Nah, tadi yang mendasari kita PTSP, kenapa jadi ke PTSP kita dasarnya adalah Permendagri 138 tentang penyelenggaraan pelayanan beraju satu pintu, kemudian Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat, kemudian Perbup nomor 6 tahun 2020 tentang pendelegasian perizinan, sebagian kewenangan perizinan kepada DPM PTSP.
tadi sejarah terbentuknya PTSP oleh UPSA sampai dengan DPTM PTSP. Kemudian nanti Pak Arif nanti akan menjelaskan lagi bagaimana sih OSS ini sebenarnya. OSS ini kan kita berdasarkan PP 24 tahun 2018 dan perizinan berusaha dan integrasi secara elektronik. Nah, itu sebenarnya sudah ada Bu, cuma versinya lain. Kemudian dengan perkembangan waktu ada perubahan dan karena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kemudian peraturan pelaksananya itu kurang lebih sebanyak 47 peraturan Bu. Kemudian luar biasa. ada 4 peraturan presiden. Kemudian kenapa sih jadi OSS online single submission kemudian berbasis risiko? Itu lantaran ada surat edaran dari Menteri Investasi BKPM nomor 1721 tentang peralihan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi sebenarnya yang dinilai itu adalah risikonya Bu. Nah, nanti Pak Arif akan menjelaskan risiko itu apa sih risiko. Nah, jadi kalau pada risiko itu adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan akibat bahaya, baik itu kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan. Ini Pak Haji Sur, tadi adanya peralihan ya, transformasi begitu ya, dari perizinan yang sebelumnya, kalau tadi saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Haji Isur, sampai kepada perizinan OSS RBA ini ada 2 kali transformasi ya, dari manual kemudian yang satunya tadi berbasis risiko. Sebelum berbasis risiko, kemudian yang OSS berbasis risiko. Iya. Iya betul. Iya. Nah, apa-apa yang menjadi bahan pertimbangan ketika sistem perizinan ini bertransformasi? Jadi baik kita sampaikan lagi, perizinan di daerah ini sebenarnya turunannya adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu adalah PP nomor 5 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko OSS RBA. Kemudian PP nomor 6 penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Nah, di samping kita melaksanakan berdasarkan OSS berbasis risiko, jadi tidak semua sektor yang terayomi yang ada baik itu di peraturan pemerintah di PP nomor 5 tahun 2021 di lampiran 1 dan lampiran 2. Jadi tidak semua sektor. Jadi ada juga yang kita layani secara online. Dalam hal ini kita ada sistem Aperindo. Jadi aplikasi pelayanan terpadu satu pintu yang milik pemerintah daerah. Jadi kita tegaskan bahwa tidak semua perizinan yang berbasis risiko melalui sistem OSS, ada juga perizinan yang belum diakomodir di OSS melalui online atau offline. Itu yang ingin saya kejar tadi. Sekarang kita sebutkan dulu yang mana nih yang perizinan berbasis risiko dengan sistem OSS RBA, yang mana yang tidak? Ya. Kembali lagi bahwa perizinan yang mana berbasis risiko dan yang mana tidak. Jadi masing-masing sektor Bu. Jadi masing-masing sektor ini antara lain sektor-sektor misalnya ada pertanian, ada sektor perikanan dan kelautan, ada sektor perdagangan, kemudian ada sektor pendidikan, ketenaga kerjaan, itu semuanya melalui sistem OSS. Jadi ada sektor-sektor yang kewenangan langsung ditangani pusat seperti pertahanan, keamanan, kemudian sektor keagamaan dan ketenaga nukliran. Oke, baik. Saya ke Pak Hamid Arif ya Pak. Sampiannya dipanggil apanya Pak? Pak Hamid atau Pak Arif? Pak Arif. Iya. Iya.
Kalau Arif kan agak tua nih. Iya, oh ya, kalau Arif agak gaul dikit ya Pak ya. Iya. Iya. Baik, Pak Arif, berkenaan dengan apa yang tadi dijelaskan sehubungan dengan OSS RBA ini ya. Nah, bagaimana Pak prosedur mengajukan perizinan berusaha ini dengan sistem OSS RBA ini, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan tentang OSS itu. OSS ini sudah dilaksanakan dari tahun 2018 dengan PP nomor 24 tahun 2018 tentang perizinan integrasi secara elektronik. Itu berlaku sampai dengan 2020. Tapi itu belum maksimal, masih ada pengembangan. Jadi pemerintah pusat maunya dari tahun 2018 itu pelaku usaha harus membuat NIB dulu. Nomor induk berusaha. Iya. Jadi yang ditekankan pemerintah pusat untuk 2018 ke atas itu NIB dulu yang. Jadi semua pelaku usaha itu terdaftar. Nomor induk berusaha. Iya. Ini yang mengeluarkan siapa Pak? Pusat. Pusat, oke. Iya, BKPM pusat. Terus tahun 2020 berubah lagi. Tahun 2018 itu kan OSS bersih 1.0. Ada mengenai perubahan pengembangan berubah lagi jadi OSS 1.1. Jadi ada 3 kali. Terus dari titik 1 ini berubah lagi per Juni 2021 itu berubah lagi ke berbasis risiko. Jadi ada 3 kali perubahan. OSS 1.1, OSS 1.0, 1.1 sama RBA. Nah, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu terbit PP nomor 5 tahun 2021. Jadi per Juni itu sudah OSS berbasis risiko. Oke. Iya. Kenapa jadi berbasis risiko? Jadi semua perizinan itu dikaitkan dengan risiko kegiatan. Jadi ada risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, risiko tinggi. Nah, untuk risiko rendah itu pelaku usaha cukup dengan pernyataan. Jadi tidak ada komitmen yang harus dilengkapi. Tidak ada kayak semacam verifikasi dari dinas teknis itu nggak perlu, karena itu dikaitkan dengan risiko rendah. Jadi pelaku usaha kalau sudah mendapatkan NIB itu mereka bisa langsung berusaha. Tapi dengan pernyataan, sifatnya pernyataan kayak pernyataan pengolahan lingkungan, pernyataan tata ruang, pernyataan KL3 karyawan keselamatan kerja. Nah, cukup dengan itu pelaku usaha sudah bisa berusaha. Lalu contohnya yang risiko rendah. Nah, ya itu sepertinya secara realnya tuh usahanya ini apa gitu. Kalau risiko rendah itu kebanyakan pedagang eceran. Jadi pedagang eceran misalnya sembako, pedagang eceran itu risiko rendah aja, komputer atau apa, itu mereka bisa langsung operasional. Berarti termasuk nih rekan Iwan, pedagang ikan koi. Nah, risiko rendah ya? Risiko rendah. Belum ditanyakan ya apakah ada izinnya belum? Kita belum bikin NIB. Iya. Seperti itu. Untuk risiko menengah rendah, nah itu juga pelaku usaha cukup membuat pernyataan aja. Tapi pernyataan itu sudah terangkum di OSS itu. Jadi apakah Anda menyanggupi untuk pengelolaan lingkungan? Iya, itu akan keluar nanti SPPL-nya bahwa mereka bertanggung jawab atas lingkungan dari kerja mereka. Jadi cukup dengan pernyataan mereka bisa langsung berusaha. Iya. Nah, kalau untuk verifikasi itu untuk menengah tinggi itu baru ada verifikasi dari dinas teknis. Contoh kayak pengajuan apotek. Apotek itu kan risiko tinggi. Oh iya. Nah, tinggi. Nah, mereka OSS itu melibatkan dinas terkait. Jadi untuk dinas kesehatan mereka diberikan user password juga untuk berverifikasi dari permohonan pelaku usaha. Berarti harus ada dispensasi dulu ya? Iya. Harus verifikasi dulu dari dinas teknis. Iya. Kayak kelayakan. Apakah memenuhi persyaratan gitu ya? Apotekernya apa? Iya. Sesuai dengan Permenkes mereka. Jadi mereka verifikasi, kalau mereka kurang lengkap mereka kembalikan lagi ke pemohon untuk diperbaiki. Kalau lengkap baru mereka upload ke
PTSP. Nanti PTSP yang nanti akan mengeluarkan izin apoteknya melalui persetujuan kepala dinas. Nah, untuk menengah tinggi itu harus ada komitmen juga. Nah, untuk tinggi juga melalui verifikasi juga, Bu. Jadi untuk menengah yang tidak ada verifikasi dinas teknis itu menengah rendah sama rendah. Kalau menengah tinggi itu harus ada verifikasi dari dinas teknis. Jadi pelaku usaha belum bisa melakukan usaha sebelum izinnya terverifikasi. Kayak izin rumah sakit, izin apotek, izin IUI, izin usaha industri. Jadi sekarang untuk sekedar informasi untuk kalau dulu kan ada SIUP. SIUP TDP. Sekarang nggak ada lagi. Jadi NIB itu berlaku sebagai SIUP, Pengganti SIUP. TDP, sama angka pengenalan impor. API. Jadi status NIB itu sudah mencakup SIUP, TDP, tanda daftar perusahaan, sama API, angka pengenalan impor. Jadi untuk SIUP tidak ada lagi dikeluarkan. Iya. Pak Arif, untuk persyaratan, jenis-jenis persyaratannya, ya, dari perizinan yang kemarin ya, yang manual sampai dengan di OSS 0111 gitu ya, sampai DRP ini, apakah persyaratan ini semakin banyak, semakin rumit, atau persyaratan ini ada yang dipangkas atau apa begitu? Kalau untuk komitmen persyaratan itu kan kita mengacu pada turunan dari PP nomor 5. Jadi kementerian itu mengeluarkan NSPK mereka. Jadi kementerian mengeluarkan NSPK mereka. Jadi di situ nanti ada persyaratan harus dipenuhi oleh pelaku usaha terkait bidang apa yang mereka usulkan. Itu mutlak ya Pak ya? Itu mengacu, contoh kayak izin rumah sakit atau izin apotek itu mengacu dengan Permenkes itu. Nah, di OSS itu ada persyaratannya harus diupload, tapi sesuai rincian. Nah, itu sesuai dengan Permenkes. Jadi sesuai ada kan di OSS itu ada yang belum ada yang belum dibuat, ada yang sudah maksudnya itu Permenkesnya belum kayak NSPK-nya belum ada, belum diatur. Jadi ada sebagian KBLI itu yang belum diatur karena aturan turunannya nggak ada lagi. Tapi hampir semua kalau sesuai dengan PP nomor 5 itu semua perizinan harus melalui OSS. Kecuali di lampiran 2 itu kan ada lampirannya KBLI apa saja yang harus OSS. Tapi hampir semua. Oke, baik. Secara umum Pak Arif, secara umum nih mungkin apa nih persyaratan-persyaratan atau berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang disiapkan ya untuk mereka melakukan perizinan secara mandiri ini? Kalau untuk persyaratan itu kalau pelaku usaha kan ada mikro, UMK sama non UMK. Kalau di OSS itu ada tingkatannya. Kalau mikro itu di bawah 1 M, kalau kecil di bawah 5 M, kalau menengah di bawah 10 M, kalau besar di atas 10 M. Nah, untuk persyaratan untuk perseorangan, contoh untuk perseorangan itu skala mikro aja itu mereka cukup KTP, NPWP, itu aja KTP, NPWP. Mereka sudah bisa bikin izin. Sudah bisa berarti ya? Yang penting NPWP punya, KTP-nya punya, sudah bisa bikin izin. Tapi nanti verifikasinya lewat email pemohon. Artinya bikin email dulu gitu ya? Iya, harus bikin email. Okay. Tapi hampir semua lah pakai Android sekarang. Oke, betul. Oke. Saya ke Bu Danita. Bu Danita, dengan kondisi online, dengan kondisi kita during yang manual kemarin, during dan daring gitu ya. Nah, kita kan tahu ya bahwasanya masyarakat kita ini kan tidak seluruhnya ya menguasai teknologi. Nah, lalu mungkin fluktuasi data ya terhadap pemohon izin secara manual atau pemohon izin secara online ini seperti apa mungkin dalam 2 tahun terakhir mungkin? Iya, kalau untuk data pemohon itu sendiri mungkin dari OSS ini kita
ada baik dan ada tidak baiknya ya, ada Iya, iya. untung ruginya ya. Iya, iya, iya. Untung ruginya ini ya mungkin dari sisi pemohon mungkin lebih dipermudah dengan perizinan online-nya, karena mereka tidak perlu datang, bisa ngurus sendiri dari rumah. Nah, kalau ini kita dari data perizinan itu sendiri kita otomatis mengalami penurunan. Jadi sebelum COVID saja kita itu mencakup lebih dari 2.000-an kita untuk data izin yang masuk, yang kita proses dan kita keluarkan. Sedangkan dari setelah COVID sampai dengan OSS itu di bawah 2.000, Bu. Itu 1.500-an aja kalau itu untuk 1 tahun rekapnya itu. Nah, untuk ini juga kita mengantisipasi kadang dari pemohon itu sendiri mengalami kesulitan, khususnya untuk jaringan sendiri ataupun masalah input ke OSS-nya itu mengalami kesulitan karena tidak semua yang melek teknologi. Iya, betul. Jadi kita juga mengantisipasi karena ada amanah dari PP 6 tahun 2021 itu untuk penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Kita pasal 11 itu DPM PTSP itu wajib, Bu, hukumnya untuk mendampingi pelaku usaha. Jadi kalaupun mereka tidak bisa menginput sendiri, jadi kita otomatis harus mendampingi mereka. Artinya pemohon bisa datang ke kantor PMPTSP ya, melakukan prosedur secara online tapi didampingi oleh petugas. Didampingi oleh petugas. Kalaupun mereka tidak punya alat sendiri dalam artian komputer atau laptop. Iya, yang biasanya ini kuotanya nggak ada, Bu. Oh iya, kita menyediakan wifi gratis, Bu. Iya. Jadi kita menyediakan tenaga pendamping dan perangkatnya. Jadi sebagaimana kita moto kami adalah kepuasan Anda adalah prestasi kami. Iya, betul. Jadi kami harus mantap. sebagaimana baiknya lah memperlakukan pemohon agar proses perizinan tetap berjalan walaupun mereka tidak bisa menginput proses secara mandiri. Jadi kita juga selain tatap muka di kantor sendiri, kita juga menyambangi pemohon, Bu. Jadi kita selain melakukan pelayanan keliling, kita juga sudah ikut kegiatan manunggal untuk pelayanan keliling. Di situ kita selain mensosialisasikan OSS itu sendiri, kita juga menerima proses perizinan juga di sana. Jadi secara tatap muka dan secara ini online. Jadi kalau mereka mengalami kesulitan atau pas di kegiatan manunggal ada yang ingin berurusan, jadi tidak perlu repot lagi datang ke kantor DPM PTSP. Jadi kita tetap memberikan kemudahan lah kepada pelaku usaha bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa melakukan usaha dengan legalitas yang harus mereka siapkan. Gitu. Kira-kira fluktuasi prosentasinya nih, Bu Danita, selama ini untuk yang untuk yang OSS RBA ini bagaimana? Apakah antusias masyarakat lebih banyak atau sebenarnya nih saya nih harus OSS RBA, tapi karena ini saya manual aja gitu. Bagaimana ininya kondisinya? Kalau untuk OSS itu sendiri kita kadang ada harinya kadang, Bu, ya. Kadang pemohon itu kadang banyak, kadang sedikit. Jadi kalaupun itu kita sudah menyiapkan tenaga pendamping juga. Ini seperti Pak Arif, ini ada beberapa tenaga yang sudah dilatih untuk OSS itu sendiri. Iya, standby gitu ya Pak Arif ya? Standby. Oke, standby. Jadi mereka biasanya sudah menghubungi petugas kami untuk melakukan pendampingan lah untuk input OSS itu sendiri. Jadi untuk tatap muka sebenarnya tidak bisa dihindari, tetap kita harus offline ada, juga. iya. Soalnya kita kan tidak bisa menutup mata juga. Kadang kan tidak hanya masalah teknologi, kadang ada juga yang mungkin hal-hal lain hal lain yang tidak bisa kita inilah mungkin dari mereka merasa nyaman dengan didampingi oleh petugas PTSP sendiri. Iya. Oke. Nah, kemudian berkaitan juga dengan pengaduan selama penerapan dari OSS RBA ini. Ada berapa banyak mungkin ya trouble atau pengaduan baik ringan berat gitu yang terjadi di masyarakat kita? Siapa nih yang kalau untuk permasalahan OSS itu biasanya di masalah jaringan itu biasanya langsung dihadapi oleh petugas OSS itu sendiri. Yang pertama biasanya masalah jaringan ya. Iya, jaringan sama koneksinya ke pusat. Kadang ini Bu, kita mengalami kesulitan, di kita sudah siap, tapi di pusatnya
kita mengalami inilah trouble untuk jaringan dan sistemnya kadang belum siap. Iya. Betul. Oke. Selain jaringan apa yang sering menjadi pengaduan dari masyarakat kita? Kalau untuk pengaduan di luar OSS itu kadang ini kita pengaduan yang izin yang tidak berizin itu sebenarnya tidak masuk izin di kami, Bu. Cuman ada permasalahan mereka sudah membangun tapi tidak punya izin. Nah, kalau untuk itu kita kan tidak bisa memprosesnya karena izin tidak diterbitkan oleh PTSP dan mereka tidak punya izin. Nah, kadang kita cuman bisa mengarahkan. Kalau untuk izin yang tidak berizin, usaha yang tidak berizin itu mungkin ditangani oleh KPD teknis. Oke. Bisa terjadi nggak, Bu Danita? Atau siapa nanti yang jawab, ketika pemohon kita gitu kan membuat izin secara mandiri seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Isur tadi, ini keluar izinnya tapi ternyata di dalam berkasnya itu ada kesalahan, mungkin kesalahan jenis usaha atau mungkin kesalahan apa gitu, karena kan mereka mengupload sendiri nih ya, mungkin penjelasan atau apa yang kurang jelas, bagaimana Pak Haji Isur? Ya, baik. Tadi sudah disinggung sampaikan Pak Arief terkait masalah sektor tadi ya. Jadi masing-masing sektor terkait itu punya hak akses. Misalnya tadi dikatakan Pak Arief tadi ada izin apotek. Dinas kesehatan berarti. Dinas kesehatan. Berarti dia Permenkes yang dipakai adalah Permenkes Dinas Kesehatan. Standar NSPK-nya Dinas Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Jadi situ sudah ada dinas terkait masalah perikanan misalnya ya. Masalah dinas perikanan terkait ya kegiatan apa aja di sana. Jadi masing-masing transportasi ada perhubungan ada di sana. Jadi ketika dia mengajukan ke tempat kita, nanti akan dijelaskan Pak Budi bidang tertentu, karena Pak Budi nanti lawangnya tuh Bu, pintunya ada di tempat Pak Budi. Karena perizinan dasar itu diawali dari pemanfaatan tata ruang, kemudian izin lingkungan, kemudian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Nanti Pak Budi yang akan menjelaskan. Jadi terkait masalah bagaimana tidak lengkap administrasinya. Jadi kalau memang tidak lengkap berarti tidak bisa diakses, Bu, karena tadi saya sampaikan tadi persyaratan ada di Dinas Kesehatan. Berarti Dinas Kesehatan syarat-syaratnya ini loh. Yang harus misalnya izin apotek, misalnya berarti seorang apotekar, kemudian ada SIPA-nya, ada SIA-nya, diawali dengan tata ruang, dengan bangunannya, kemudian ada tenaganya di sana, kemudian ada komitmennya apa yang disampaikan Pak Arief. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, tentu saja verifikasi dinas tidak akan keluar. Kemudian di kita, wah ini salah, misalnya kita minta bulan dikasih bintang misalnya, berarti nggak bisa diteruskan. Kalau sudah memang sesuai dengan aturan, ini pas sudah sesuai dengan standar dari sektor masing-masing sektor yang saya sebutkan tadi yang banyak tadi, maka masing-masing sektor mengakses ke kita verifikasi, ada komitmen, kemudian izinnya bisa keluar. Saya ingin tambahkan sekali lagi bahwa yang izin tadi berisiko tinggi, Bu. Izin kadang-kadang modalnya sedikit, tapi risikonya besar. Risikonya rendah. Seperti apa misalnya realnya? Seperti izin apotek tadi, itu sebenarnya mikro. Usahanya tuh mikro, karena 1 miliar Pak Irip ya modal mikro. Tapi risikonya yang dijual obat. Iya. Nah, jadi sana harus ada penanggung jawab seorang apoteker. Nah, barangkali itu yang saya sampaikan. Nanti kawan-kawan yang lain bisa menambahkan. Oke, baik, silakan Pak Arief, tambahkan Pak. Sedikit menambahkan tentang pertanyaan dari Ibu tadi tentang kesulitan pelaku usaha dalam membuat perizinan, kesalahan input atau apa. Yang vital itu dari pelaku usaha itu waktu penginputan pertama itu mereka kebanyakan lupa password, lupa email. Nah, itu yang jadi masalah. Kebanyakan juga dari pelaku usaha itu mereka tidak pengen sibuk, mereka serahkan sama orang atau sama notaris. Bikinkan saya OSS. Jadi petugas notaris yang menginputkan email yang mereka bikinkan. Waktu perubahan update OSS mereka nggak bisa lagi masuk karena
passwordnya nggak ingat lagi. Iya, Kalau sudah keluar izin kan mereka nggak ingat lagi masalah. Iya. Naruh di mana, passwordnya tuh. Betul. Nah, kesulitannya kalau untuk lupa password, kalau kemarin kita harus bersurat ke BKPM langsung. Nah, nanti konfirmasinya ke email. Nah, masalahnya emailnya mereka nggak tahu lagi passwordnya. Sedangkan konfirmasi untuk lupa password harus masuk ke email. Iya. Itu yang biasanya Sulit ya? Rumit. Iya, permasalahan yang mereka hadapi. Mereka mandiri kan mendaftar. Tiba-tiba ke PTSP sering bawa masalah itu yang sering lupa password nggak bisa masuk. Betul, Mau daftar ulang nggak bisa, Bu, karena nick mereka sudah daftar. Kita daftar ulang. Nick Anda sudah daftar. Tapi itu user passwordnya nggak tahu apa. Iya, jadi tidak bisa membuka ya. Dia bisa buka, Masya Allah, ya. Nah, itu yang kesulitan dihadapi oleh pelaku usaha. Juga kesalahan penginputan. Mereka kan ada dua permohonan tuh. Ada permohonan UMK sama non UMK. Nah, kebanyakan mereka ada juga yang kesalahan menginput memilih non UMK. Kalau non UMK itu kan di atas 5M. Kalau UMK di bawah 5M. Mereka input, sebenarnya pelaku usahanya cuma pedagang eceran aja, tapi mereka input pilih non UMK. Itu agak sulit juga. Nah, iya, itu tadi yang saya maksud. Iya, mereka salah Kalau non UMK itu mereka harus memasukkan peta SAP, koordinat. Mana ada pelaku usaha perseroan tahu di peta, tahu di koordinat. Iya. Nah, harus bikin itu lagi. Iya, terpaksa kita yang menyelesaikannya, PTSP yang menyelesaikannya itu. Jadi yang intinya untuk para pelaku usaha itu email itu. Jadi saya sarankan untuk pelaku usaha kalau mau masukkan email yang ada di HP aja. Nanti kalau mau ganti ke email perusahaan itu gampang aja. Yang penting email yang terdaftar di HP aja. Jadi di HP itu kapanpun kita bisa buka. Atau lupa password atau update OSS. Kalau bikin orang kan bisa lupa email. Iya, betul. Jangankan pedagang ya, yang sehari-harinya itu kan konsentrasinya pada angka-angka gitu ya. Iya. Kita aja bisa lupa ya. Lupa password katanya, pasti dipertanyakannya di situ. Iya. Kalau lupa password kan kalau emailnya ada enak aja. Konfirmasi ke email. Yang sakitnya lupa email. Iya. Mau daftar gak bisa lagi karena nick Anda sudah terdaftar. Betul. Iya, rumit sekali. Oke. Iya, nanti saya akan ke Bu Irma Rosanti, upaya-upaya kita mengatasi permasalahan tadi apa yang disampaikan dengan inovasi-inovasi. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, iya, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Iya, selamat datang di Studio 1 Tuntung Panang FM. Iya, apa kabar Bian pagi hari ini? Baik Bu, mohon izin terlambat. Karena salah lihat undangan ada peninjauan abang ternyata nanti siang. Oke, baik, silakan Pak. Bu, melanjuti apa kata teman-teman tadi, bahwa prinsip perizinan dasar sebenarnya sudah diatur di PP, Bu. Di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, PP 5, PP 6 dan turunannya, bahwa prinsip dasar perizinan adalah berkesesuaian dengan tata ruang, persetujuan memiliki dokumen persetujuan lingkungan dan bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung sampai dengan SLF. Yang pintu pertamanya adalah tata ruang, Bu. Maka para pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan mereka harus istilahnya mencek dulu lokasi kegiatannya. Apakah usaha mereka bisa berjalan atau tidak sesuai dengan tata ruang. Karena kita melanggar tata ruang juga ada kena sanksi juga, Bu. Terkait dengan tata ruang tadi kita sudah memiliki 3 perbub rencana detail tata ruang. Jadi RDTR itu nanti akan nyambung online ke OSS. Bagi pelaku usaha nanti ke depannya cukup di OSS saja. Apabila sudah RDTR semuanya rampung. Saat ini yang baru selesai adalah RDTR Takisung, Bu. Tapi itu untuk wilayah perkotaan. Sementara tidak mencakup semua wilayah di kecamatan, tapi untuk di luar RDTR tetap pakai tata ruang, surat keterangan tata ruang. Jadi intinya dulu adalah berkesesuaian dengan tata ruang para pelaku usaha. Pelaku usaha. Apabila tidak bersesuaian dengan tata ruang, maka perizinannya pun tidak akan kami. Ada kemungkinan ditolak begitu ya? Nggak ditolak, Bu. Sistem yang nolak akhirnya, Bu. Sistem yang nolak. Iya. Kebetulan ulun bidang yang mengurusi bidang tertentu, perizinan tertentu
perizinan. Jadi kami mengurusin dulu IMB Bu, izin mendirikan bangunan gedung. Sekarang jadi persetujuan bangunan gedung. Itu juga lewat aplikasi Bu. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2001 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Maka ada perubahan regulasi IMB. Dulu IMB-nya secara manual. Permohonan yang masuk waktu di kami. PU ya? Ya. Sekarang lewat sistem. Sama perlakuannya dengan OSS. Mereka juga bikin akun, Bu. Bikin akun. Jadi data-data itu di-scan lewat PDF, dikirim ke akun. Sama dengan OSS. Tugas kami adalah pendampingan sekarang. Secara teknis teman-teman di PU yang memverifikasi. Artinya tetap mereka harus melewati Sistem. dinas PU PRP PSPU. dulu ya. Ya, PU PRP dulu di verifikasi data. Karena juga ada keterlibatan pihak ketiga, Bu. Artinya ini ada konsultan TPA. Untuk bangunan yang komersial itu TPA. Tenaga profesi ahli. Itu biasa dari akademisi yang namanya, Bu. Iya, artinya kalau kita melihat prosedurnya berarti lebih panjang ya Pak Budi ya? Sebenarnya Dari yang dulu gitu kan ya? Dulu kan Lebih panjang, sampai di lebih- PU PRP kan mentok gitu kan, Iya. habis ya keluar IMB-nya gitu. kalau dulu kan lebih sederhana, Bu. Ternyata sekarang lebih mau mensederhanakan tapi lebih ditekankan untuk spesifikasi bangunannya supaya di kemudian hari tidak terjadi kayak bangunan runtuh atau sebagainya. Gitu Oke. standarnya. Ya, baik kita ke suara pendengar dulu. Ada suara pendengar kita yang live Facebook nih Pak. Ada teman-teman yang live Facebook karena kita live Facebook juga hari ini. Jadi mereka melihat ke kita yang tidak melihat dengan mereka. Ya, ada rekan Hardi di Gunung Mas nih mau tanya aja Pak. Apakah izin berarti tidak dengan Bu Irma sama Bu Danita ya? Ini Pak aja Pak. Apakah izin peruntukan penggunaan tanah itu di PM PTSP juga? Dan misalnya bila menggunakan tanah lahan kosong milik pemerintah untuk berkebun sementara, bagaimana ajuan perizinannya Pak? Terima kasih. Nah, satu. Yang kedua itu Pak Suhaili di Sungai Riam, Batakun Pak. Nah, Bapak juga berarti biar bertiga. Maaf bahasa Banjar aja lah. Nah, lu gak bisa bahasa Indonesia Jar. Amun sudah beisi surat izin usaha atau beisi siup ya. Tapi di tengah jalan usahanya berganti. Nah, tapi tetap aja Pak tempatnya di situ juga. Artinya tempat tetap tapi jenis usahanya berganti. Ya. Ampunnya itu tuannya itu juga, ya. Tuannya itu juga. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu? Ya, ampunnya. Nah, terima kasih. Artinya orangnya itu juga, lokasinya itu juga, ya, tetapi jenis usahanya berbeda. Ya, ada dua dulu kita. Silahkan, siapa yang menanggapi ini? Yang pertama tadi tentang izin penggunaan tanah, ya, iya. Kemudian bagaimana kalau memakai tanah kosong milik pemerintah? Masih, nggih, belum menjawab tadi Pak. Siapa Bu? Pak Hardi. Pak Hardi, nggih Pak Hardi untuk terkait dengan izin perubahan penggunaan tanah, namanya sekarang berubah Bu. Kebijakan penyelenggaraan penggunaan pemempatan tanah. Kebijakan sekarang namanya aja berubah, urusannya tetap sama. Biasanya itu adalah tanah yang sudah sertifikat hak milik Bu. Karena ada perubahan dengan tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut, misalnya dulu pertanian, sekarang jadi perumahan, jadi permukiman, non pertanian bahasanya Bu. Kalau di pertanian itu pertanian dan non pertanian. Nah, karena daerah itu berkembang, ternyata mereka ingin membangun misalnya rumah lah kasarannya Bu, rumah. Nah, mereka harus melihat tata di sertifikat tanahnya nih penggunaannya. Apakah itu masih dalam pertanian atau non perumahan. Apabila dia masih pertanian, di tata ruangnya itu sudah berubah non pertanian, mereka mengajukan Bu, mengajukan ke BPN untuk memperoleh pertimbangan teknis pertanahan untuk perubahan penggunaan tanah tadi. Diajukan ke kami. Insya Allah Bu, itu kalau itu cepat aja. Kalau sudah pertimbangan teknis paling lama 2 hari. Paling lama itu 2 hari kami terbitkan. Asal ada sudah praktek dari pertanahan. Di PM PTSP-nya ya, 2 hari. Iya. Tidak tahu kan di BPN. Karena BPN kan biasanya ada pengukuran lagi, plotting lahan, ambil koordinat supaya masuk dalam ke sistem mereka. Terkait dengan tanah aset, ini kewenangannya di BPKAD Bu. Mungkin sewa menyewa atau sebagainya di BPKAD. Kalau terkait dengan tanah aset ini untuk sewanya. Iya, yang tanah pemerintah tadi ya. Tanah pemerintah daerah tadi. Itu Bu. Oke, jadi seperti itu ya rekan Hardi di Gunung Mas ya.
Kalau terkait dengan tanah kosong milik pemerintah ya untuk berkebun sementara itu izinnya ke DPKAD ya, di aset. Oke. Yang kedua Pak Suhaili tadi di Sungai Riam. Nah ini tadi siapa yang mau jawab ini izin usaha kayaknya nih Haji Isur nih, iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Suhaili di Sungai Riam. Iya. Salam sehat selalu buat pian sekeluarga Bapak lah. Amin. Terkait masalah izin usaha pian berganti, berarti pian harus berganti juga. Kalau kita kaitkan dengan OSS tadi, berarti pian sesuaikan KBLI-nya apa? Jadi klasifikasi baku lapangan usaha pian itu apa? Nah, pian sesuaikan lawan keadaan usaha sekarang ini. Pian rasa kada bisa juga datangi pian ke DPM PTSP ke kantor kami. Cari isi apa pian? Pian cari Ijah Haji Isur atau Pak Arif. Itu kami bantu pian proses molah tadi disampaikan OSS, kami bantu pian ampun pian skalanya halus resikonya rendah aja, berarti cukup bikin NIB. Pian bawa HP, ulun yakin Sidin ini Bu punya HP nang Android juga. Jadi hari itu insya Allah kalau risikonya rendah, NIB-nya keluar, langsung berlaku efektif usaha Sidin tadi. Kira-kira gitu Pak Arif lah. Mungkin Pak Arif bisa nambahkan lagi. Iya. Ini kenapa nih Pak jadi harus usaha berubah? Tuannya tadi tetap, lokasinya tetap. Kenapa harus berubah juga, harus membuat izin lagi begitu? Di tengah perjalanan izin kita berlaku berapa tahun Pak Arif? Kalau untuk izin itu selama pelaku usaha melakukan kegiatan. Oh, berarti dia satu kali aja ya dalam tapi itu, selama tidak berubah ya? Itu kalau resiko rendah, rendah. Tapi kalau resiko menengah tinggi sama tinggi itu ada batasannya. Contoh kayak potik atau pesakit itu 5 tahun. Mereka harus memperpanjang lagi. Tapi untuk UMK itu selama kegiatan masih ada. Nah, untuk lokasi tadi untuk lokasi usaha itu sesuai dengan kegiatan mereka. Usaha mereka di mana? Bisa pindah tempat. Itu harus dibikin lagi di OSS itu. Ini tadi tempatnya tetap Pak, tempatnya tetap, tuannya tetap. Ya. Cuma jenis usahanya aja yang berubah ini. Bukan masalah. Itu ditambah cukup ditambahkan KBL-nya aja terkait usaha yang mereka bidang usaha mereka yang mau tambahkan. Oke. Artinya mereka tidak usah Pak Suhaili tidak usah lagi memenuhi persyaratan dari awal. Begitu ya? Iya, kalau untuk OSS kan satu NIB itu bisa berbagai macam usaha. Satu NIB itu bisa bermacam-macam usaha, juga bermacam-macam lokasi usaha. Asal jangan di luar Kabupaten Tanah Laut. Oke. Nanti kalau di luar Kabupaten Tanah Laut kewenangan beda nanti. Kan masing-masing kewenangan. Iya, artinya dengan kasusnya Pak Suhaili itu apakah nanti dilihat dulu di dalam NIB-nya adakah termuat usaha yang baru ini begitukah Pak? Enggak, mereka cuma menambahkan aja tambah usaha pengembangan. Kan dari usaha utama usaha. Kalau posisi Pak Suhaili ini saat ini sudah mempunyai NIB, kalau Sidin belum, berarti Sidin mengolahkannya. Kali aja Pak Suhaili ini Sidin ini visi usaha yang kemarin itu yang sampaikan Pak Arif tadi, SIUP tadi, surat izin usaha perdagangan atau TDP. Nah itu tidak berlaku lagi. Alangkah baiknya Pak Suhaili datang dulu ya ke kantor PMPTSP, kita berkonsultasi begitu. Iya. Atau buka di OSS tadi. Di OSS itu ada, langsung bisa dibuka. Tutorialnya juga banyak di YouTube. Iya. Masalahnya mungkin Pak Suhaili agak kaku mungkin kalau menggunakan ya. Untuk lebih jelasnya mungkin karena kita masih dimungkinkan untuk tatap muka ya seperti yang sampaikan Bu Danita tadi. Nah, Pak Suhaili bisa datang aja langsung berkonsultasi ya. Jadi akan dilihat dulu Pak. Jadi kawan-kawan di sini tidak bisa menjawab apakah nanti harus berubah NIB-nya atau nanti ditambahkan ya atau bagaimana ya. Jadi Pak Suhaili sebaiknya berkonsultasi, nanti cari Pak Haji Isur atau Pak Arif ya akan lebih jelas pian. Bawa minuman kah ke warung sambil ya. Saya ingin bertanya nih Bu sedikit Bu ya.
Saya ingin bertanya sedikit terkait mungkin lebih ke dalam ke OSS ini Pak. Seperti kalau kuliah kan kita kalau sudah selesai dapat sertifikat ya. Ini kan terintegrasi nih Pak ya. Jadi bagaimana mungkin apakah di OSS ini juga usaha mikro kecil yang mengajukan ini mendapatkan sertifikasi halal di situ atau sertifikat SNI mungkin contohnya mungkin ya. Jadi masyarakat lebih nyaman mungkin dokumen tinggal print aja lagi. Satu pintu aja lah. Baik, untuk terkait dengan perizinan lainnya, pendukung lainnya semacam sertifikat halal, SNI, dan juga berbagai macam pendukung lainnya, itu di OSS ada pertanyaan nanti. Kalau kita industri, misalnya industri rumah tangga, pengolahan keripik atau apa, nah, apakah Anda sudah mempunyai sertifikat halal? Kalau kita jawab ya, kita masukkan nomornya, nomor sertifikat halal. Tapi kalau belum, nah nanti itu data itu akan masuk ke MUI, ke yang BPOM yang mengeluarkan sertifikat halal itu. Nah, MUI. Ya, MUI. Nah, nanti mereka tinggal lanjut aja. Tapi kita nggak bisa untuk langsung print out di situ, nggak bisa. Kan mereka kan harus ada verifikasi dulu dari. Iya. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, mereka juga harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan tertentu. Iya, mereka harus sidak ke lapangan juga. Apakah bahan pembuatannya steril atau halal? Betul. Lingkungannya apakah halal? Nah. Cuman data yang kita ajukan itu sudah muncul di sana nanti. Iya. Contoh kayak ini, kita ingin membuat izin UP pertambangan. Di OSS kita cukup NIB aja. Tapi waktu proses IUP-nya, operasionalnya itu nanti terlink ke Kementerian SDM. Jadi teknisnya nggak bisa di OSS, harus di Kementerian SDM juga. Sama dengan SNI ya, tapi data kita terlink sana, sudah masuk, permohonan kita sudah masuk sana, kita tinggal lanjut aja lagi, tapi untuk print out di situ nggak bisa. Iya, rumit. Ya, jadi harus kali aja kan, betul. Memudahkan kan transparansi, nyaman gitu loh. Iya. Ini Bu ada yang penelpon Bu. Oke, baik suara pendengar, silahkan selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah di Ambungan. Sehat semuanya. Oke, amin. Silahkan Bu. Ada yang ditakunkan Pak Jadi kita jawab juga bahasa Banjar jadi daripada Banjar Indonesia, Banjar Indonesia. Oke, betul kata Bapak. Itu tadi kan ada mengenai yang usaha. Tapi ini usaha yang kita berusaha nih kita teman-teman berusaha bangunan itu di tanah pemerintah, umpamanya kan pakai usaha ini. Apakah itu mau kadang memerlukan disurvei agar supaya lebih meyakinkan kayak itu, Bu? Ya, itu kan ada juga yang bulan yang tanah pemerintah itu kayaknya banyak yang mendiami gitu kan, terus ada usahanya. Iya. Terlebih-lebih ada yang udah sertifikat segala itu. Apakah itu ada surveinya gitu, yang lebih meyakinkan. Oke, baik. Cuma itu aja. Salam sehat semuanya Bunda, Mbak Siwan. Amin. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Bapak dan Ibu para narasumber, ada beberapa mungkin ya masyarakat kita yang melakukan transaksi, melakukan kegiatan usaha di atas tanah pemerintah. Nah, ini tetapi ternyata ada izin usahanya. Ya, ada izin usahanya. Nah, ini bagaimana nih? Seperti pertanyaan Bu Arma, apakah disurvei dulu misalnya kalau mau minta izin atau setelah usahanya berjalan ada verifikasi lain atau bagaimana? Terima kasih Bu. Oke, Pak Budi. Mungkin menjawab terkait tadi di tanah pemerintah. Yap. Karena ini pemampatan tanah pemerintah, seharusnya memang harus ada semacam kesepakatan. Iya, izin pinjam pakai dengan pemerintah daerah, baru ngurus izinnya gitu. Karena inilah Bu, kalau dengan OSS ini kan bisa mandiri. Kita tidak pernah survei. Kadang-kadang kalau mikro kan terbitnya otomatis Bu. Di mana lokasinya pun kita tidak tahu. Karena mandiri itu sifatnya. Yang
gaptek dengan itu cepat mudah terbitnya. Terkait dengan itu mungkin tanah yang pemerintah daerah ini mungkin ada pinjam pakai dengan pemerintah daerah. Mohon izin lah, mungkin izin. Iya, paling tidak ada izin pinjam kalau pakainya. Izin usahanya ya. dimanapun bisa Bu gitu. Iya. Selama tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Iya, Pak Budi, perizinan di tingkat pertama tadi kan ya kayak misalnya izin pinjam pakai tadi, kemudian izin verifikasi dari Dinas Kesehatan, izin apotik tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Arif dan Pak Haji Isur. Ini apakah juga izin di tingkat pertama ini dapat dilakukan juga secara online, Pak? Kalau sebetulnya KKPR tadi Bu, KKPR dan PKKPR di OSS tersebut. Cuma untuk lebih memastikan para pelaku usaha, keamanan juga mereka, apakah tidak yang istilahnya disetujui secara tata ruang sesuai dengan peruntukannya gitu loh Bu. Kalau mereka sesuai dengan peruntukannya, misalnya usahanya, misalnya kasarannya mereka bikin pabrik bom, kan nggak mungkin di permukiman Bu. Iya. Pasti kami tolak. Pasti kami sarankan ke lokasi yang memang tidak berdekatan dengan permukiman penduduk, kan risikonya bahaya Bu. Misalnya juga orang mungkin kandang ayam, tidak mungkin boleh ada di permukiman Bu. Kalau kandang ayam, makanya sesuai dengan tata ruang tadi. Tata ruang, karena tata ruang ini persyaratan dasar Bu. Karena dipakai juga di lingkungan, di izin mendirikan bangunan, persetujuan bangunan gedung tadi, masuk teman-teman yang izin usaha lainnya. Persyaratan dasarnya adalah tata ruang. Masuk juga dengan pertanahan juga tata ruang Bu. Semuanya menyangkut di situ. Oke, iya. Ya, baik. Ya, ini pada waktu kita nih sudah hampir ini. Saya ke Bu Irma Rosanti. Permasalahan-permasalahan seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, kemudian juga oleh teman-teman kita para pendengar gitu. Sejauh ini bagaimana upaya-upaya dari PMPTSP sendiri Bu untuk membantu kawan-kawan memecahkan permasalahan tersebut, mungkin juga ada inovasi-inovasi lain yang bisa kita tempuh untuk mempermudah kawan-kawan para pengusaha ini keluar dari permasalahan itu. Iya Ibu, ini terkait untuk kawan-kawan yang mengurus proses perizinannya di PTM-PTSP ini, kalau untuk meminimalisir permasalahan sendiri Ibu bisa melihat informasi-informasi yang sudah kami sajikan ini diantaranya di website DPM PTSP Ibu, dengan alamat http://dpmptsp.tanahlautkap.go.id. Jadi informasi tentang PTSP bisa dilihat di situ Ibu. Kemudian bisa juga menghubungi kami melalui email dpmptsptanahlautkap@gmail.com. Kemudian bisa ke nomor WA Ibu 0813 4707 3239. Oke. Iya. Jadi sebelum mengurus perizinan sendiri kami sarankan untuk berkonsultasi lebih dahulu Ibu. Nanti jangan sampai lupa email ya Pak ya, betul. Nanti atau misalnya udah siap nih duduk di muka komputer gitu ya untuk membuka, ternyata persyaratannya yang lain belum selesai, belum lengkap gitu ya. Lebih baik berkonsultasi dulu dengan tadi yang sudah kami sebutkan, nomor kontak yang sudah kami sebutkan, atau datang langsung ke kantor DPM PTSP. Di sana kami akan melayani dengan baik apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari mereka semua. Oke, ya. Yang paling mudah biasanya nih ada di WA. Iya, di WA. Ya, sekali lagi di 0813-4707-3239. Iya, atau menakuni Pak Haji Isur, adakah pian di tempat mana ya? Mungkin ini terakhir nih Bu ya. Yang ringan aja nih, bikin giveaway, santai aja nih. Iya, suara pendengar selanjutnya adalah rekan Amin di Kunyit. Nah, usaha apa pian Pak Amin? Kalau sudah mengajukan perizinan di OSS kan digital itu kan Pak? Iya, betul. Bagaimana kalau misalnya hendak mengajukan pinjaman ke bank? Karena biasanya mereka memerlukan dokumen izin usaha. Nah, bagaimana Pak? Iya, rekan Amin, terima kasih di Kunyit. Sampai jangan HP aja Ben. Iya. Oke.
Assalamualaikum Pak Amin di Kunyit. Mudah-mudahan pian sehat selalu lah beserta keluarga. Amin. Dan doakan juga kami di sini sehat-sehat seberatan. Amin, amin. Jadi kalau Pak Amin sudah punya OSS tadi lah sudah berizin, lanjutkan aja. Tapi terkait masalah pinjaman di bank tuh, mungkin ini ulun keplesetan sedikit Pang lah. Barangkali melihat di PM-nya itu penanaman modal. Jadi penanaman modal itu bukan berarti simpan pinjam banyak, ada simpan pinjam kadang kayak itulah maksudnya. Nah, tapi Pak Amin kira-kira kadang kayak itu Pang, mempunyai persepsi kayak itu. Karena mungkin jadi silakan ya Pak Amin memerlukan dokumen, mungkin kalau bank biasanya memerlukan dokumen itu karena di samping perizinan kita juga ada melaksanakan perizinan non perizinan, yaitu surat keterangan berusaha. Biasanya keterangan berusaha ini dipinta memang dari bank, karena itu untuk meyakinkan apakah pelaku usaha ini benar-benar berusaha. Nah, seperti penanya terdahulu tadi, sudah disurvei kah? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kita perlu survei juga. Jangan sampai punya surat keterangan berusaha ternyata hanya pinjam di bank. Nah, ini masalahnya kan. Tapi kita tidak serta-merta juga mengeluarkan surat keterangan berusaha, tapi ada syarat-syaratnya juga. Ada surat pengantar dari desa dan kelurahan diketahui camat. Kemudian ada nomor NPWP, ada nomor KTP. Nah, kemudian ada permohonan dan ada pernyataan yang memang harus diisi oleh pemohon. Jadi barangkali yang dimaksud Pak Amin tadi Pak Amin tadi ada surat keterangan berusaha. Silahkan Pak Amin datang ke PTSP untuk melakukan bikin surat keterangan berusaha. Pian bawa KTP, pian bawa surat permohonan. Nanti permohonan dan formulir sudah kita siapkan. Bawa rekomendasi dari desa dan diketahui camat. Kemudian bawa NPWP. Insya Allah SOP kami 2 hari insya Allah sudah selesai. Kira-kira Pak Amin, mudah-mudahan pian bisa puas dengan jawaban kami. Oke, iya. Artinya begini Pak Jisur, ketika seorang pelaku usaha sudah melakukan pendaftarannya melalui OSS, sudah lengkap begitu ya, sudah diterima di sana, apakah nanti ada keluar bukti pendaftaran itu yang bisa di-print maksud saya? Kalau OSS tadi ini print out mungkin print out memang bisa langsung di print out. Bisa langsung di print out karena di situ ada lambang Garuda, nomor induk berusaha, lambang Garuda, kemudian di situ ada lampiran NIB, langsung berlaku efektif. Nah, iya, seperti itu ya Pak Amin. Ya, ketika sampean sudah mendaftarkan di OSS, ya sudah diterima, sudah ready, sudah oke semuanya. Nah, akan keluar nanti surat keterangan ya, bukti terdaftarnya. Nah, itu bisa di print out dan itu bisa print mandiri bisa. Print mandiri bisa karena tadi kan OSS juga dia mandiri gitu kan, jadi langsung print mandiri. Nah, bisa menjadi salah satu persyaratan untuk peminjaman di bank begitu ya. Iya, seperti itu kan ya. Tidak. Memang mau jadi NIB Bu. NIB dan SKB tadi, Bang. Iya. Oke. Memang jadi persyaratan NIB dan SKB tadi untuk pencairan dana. Oh, iya. Nah, seperti itu ya. Agak-agak rumit. Iya. Oke, baik. Kita belum terbiasa aja Bu. Sebenarnya karena rumit Bu ya. Belum terbiasa aja dengan perubahan. Iya, karena mungkin karena sistemnya pun masih ada perbaikan terus gitu. Pembaruan menuju ke sempurna. Iya. Yang pasti Pak Amin ya, jika mempunyai pertanyaan, permasalahan ya, tadi kawan-kawan di PM PTSP membuka lebar pintu konsultasi ya. Ya, pintu konsultasi silahkan datang ya. Sehingga kita dapat bersama-sama ya memecahkan permasalahan yang kawan-kawan hadapi di lapangan. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai permasalahan ya tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, maka kadang-kadang mungkin sebagian ya para pelaku usaha mengambil jalan pintas. Salah satunya adalah berusaha tanpa izin. Iya.
Nah itu yang kita hindari ya. Jadi kawan-kawan di PTSP membuka lebar pintu untuk Anda berkonsultasi ya, memecahkan permasalahan-permasalahan di lapangan apapun yang terjadi. Oke, baik, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, saya ingin statement closing nih dari Bu Irma Rosanti. Silahkan Bu. Ya, sekali lagi kami himbau untuk kawan-kawan yang ingin berurusan perizinan, datang saja langsung ke kantor PTSP jika ada yang belum jelas. Informasi terakhir ini Bu, ada yang ingin kami sampaikan untuk pelaku usaha yang tidak mempunyai izin berusaha itu Bu, ini mereka yang pertama tidak akan memiliki perlindungan hukum. Mungkin awalnya usahanya bisa berjalan, namun tidak menutup kemungkinan secara tiba-tiba diberhentikan atau ditutup usahanya oleh instansi berwenang. Kemudian yang tidak memiliki izin juga tidak dapat mengembangkan bisnis karena tidak ada bukti legalitas usahanya. Kemudian sulit mendapatkan bantuan dana seperti pengajuan kredit di bank. Kemudian investor bisa merasa tidak aman untuk menanamkan modalnya, Bu. Kemudian kredibilitasnya juga akan diragukan orang. Mereka tidak percaya atas produk yang dihasilkan. Mitra kerja dan konsumen menjadi ragu Bu karenanya. Jadi oleh karena itu kami himbau untuk segera yang tidak berizin, mudahan nggak ada ya Bu ya. Tapi bila ada segeralah urus dokumen legalitas perizinannya ke DPM PTSP Bu. Iya betul. Meskipun tadi yang kita bicarakan mungkin agak rumit ya, tapi karena kata Pak Budi tadi karena kita belum terbiasa ya. Iya, belum terbiasa. Namun ketika kita sudah terbiasa nanti akan lebih mudah ya, akan lebih mudah. Dan sekali lagi saya ingin tekankan kepada kawan-kawan para pelaku usaha ya, kawan-kawan di PTSP siap sedia ya. 1 kali 24 jam atau berapa nih Pak? Jam kerja. Jam kerja. Ya, mereka siap untuk melayani kawan-kawan pelaku usaha untuk berkonsultasi ya selama jam dinas ya, selama jam dinas. Senin sampai Jumat. Iya, Senin sampai dengan Jumat ya seperti itu. Iya. Kalau online 24 jam. Iya, kalau konsultasinya ya, oke, sesuai dengan jam dinas. Nah, kasihan lagi kalau 1 kali 24 jam, Aji Isur kada guring karena kada sawat gue sih, Din. Oke, baik, para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM di mana saja Anda berada, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda semua dalam program andalan kita Talkshow Tanah Laut Penyapa di edisi hari ini, Rabu 25 Januari 2023 bersama kawan-kawan dari PMPTSP Kabupaten Tanah Laut. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat membuka wawasan bagi kawan-kawan semuanya, khususnya bagi para pelaku usaha, dan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sekretaris ya Bu Irma Rosanti, ketika kita tidak mempunyai izin akan banyak sekali permasalahan yang akan kita hadapi.